Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam babus shalah. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab a'dzarus shalah. A'dzarus shalah berarti uzur-uzur dalam salat. Yang dimaksud dengan a'dzarus shalah itu adalah hal yang membolehkan atau yang membuat kita nggak berdosa jika mengundur atau melakukan sholat di waktu yang lain. Ya, yang membolehkan sholat di waktu yang lain. Karena kalau sholat itu dilakukan atau sengaja meninggalkan sholat, itu hukumnya dosa jelas. Bahkan hadis Nabi ini dipakai oleh sebagian pendapat ulama. Orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu ya, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Yang sengaja meninggalkan sholat ya, maka dia sungguh berada di dalam kekafiran yang nyata ya. Ini sebagian ulama mengambil pendapat ini ekstrim memang ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak sampai kafir, tapi tetap berdosa kalau tidak ada uzurnya ya. Maka kalau ada uzur, tidak dosa baginya. Kalau ada uzur, nah ini maksudnya tadi muta'ammidan, sengaja ninggalin sholat yang berada dalam kekafiran. Tetapi kalau nggak sengaja, karena ada uzur ini, maka tidak termasuk kepada orang yang kafir secara nyata. Apa itu 4 hal yang dimaksudkan sebagai uzur sholat? Yang pertama an-naum, yang kedua an-nisyan, ketiga jama' wal akhir ikraha. Apa an-naum? Yaitu tidur yang pertama. Tidur ya. Ini disampaikan oleh ulama dalam syairnya, la udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Nah, itu syairnya dalam kitab Suratul Zubat. Pertama tidur katanya. Tidur itu menjadi uzur apabila dia tidur sebelum waktu sholat ya. Apabila dia tidur sebelum waktu sholat, bukan setelah masuk waktu sholat ya. Artinya sebelum subuh dia baru bisa tidur misalnya, maklumlah tuh ya. Tidur miring sana tidak cocok, miring sini tidak cocok, wudhu tidak cocok, apa segala macam, baca Quran pun tidak mempan. Susahnya tidur. Nikmatnya mulai dicabut. Bentar lagi meninggal lah. Okay. Baru nak subuh baru bisa tidur. Ya tidak apa-apa. Sampai dia tertidur, bahkan lewat waktu tidurnya. Ini tidak apa. Tertidur. Bahkan sengaja tidur, meskipun tidurnya di luar, tapi tidurnya di luar waktu sholat. Dan adapun apabila tidurnya setelah waktu sholat, maka tidak ada uzur baginya. Jadi sudah masuk waktu subuh, bentar lagi lah. Orang azan di masjid, bentar lagi lah. Tidur bentar kantuknya. Nah, ini tidak ada uzur baginya. Kecuali apabila dia itu kebiasaannya, walaupun tidur, dia itu masih terbangun dalam waktu sholat. Artinya sebelum keluar waktu sholat dia sudah terbangun. Nah, ini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Atau dia memberi wasiat atau minta dibangunin kepada, di sini katanya thiqatan yuqizhu, orang yang dapat dipercaya untuk membangunkan dia sebelum keluar waktu sholat. Nah, dia ada istrinya, Bu, tolong bangunin nanti ya sebelum jam 4 lah, sholat asar ya, misalnya sholat asar. Nah, tidur bentar, sholat asar nanti bangunin. Nah, itu udah apa-apa ya. Cuman kadang nih ibu pelupa pula ya, nak bangunin tidak tega juga. Nah, sampailah sudah maghrib. Nah, ini tidak bisa dipegang. Artinya intinya orang yang tidur yang dimaklumi, yang dimaafkan, itu orang yang tidur
pertama di luar waktu sholat. Yang kedua, intinya itu dulu. Masalah yang lain itu kalau dia tetap mau tidur, boleh tidur asalkan dia udah terbiasa terbangun atau ada yang bangunkan, misalnya, atau adalah misalnya alarm, ya, ada alarm HP atau beker atau yang lain, bisa bangunin sesuai dengan waktunya. Fadhal, silakan. Kalau enggak, jangan tidur. Usahakan jangan tidur dalam waktu sholat kalau belum melaksanakan sholat. Nah, ini bagi yang tidur. Adapun bagi yang bangun, maka dia disunnahkan, sunnah hukumnya, membangunkan orang yang tertidur sebelum waktu sholat. Artinya udah mau masuk waktu sholat tapi masih di luar. Itu hukumnya sunnah. Sunnah hukum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bangunin anaknya, bangunin istrinya sebelum masuk waktu sholat itu dapat pahala. Jangan kira bangunin orang nggak dapat pahala, dapat pahala. Sunnah hukumnya. Yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah itu. Atau siapapun. Jangan gara-gara ada enak tak dibangunin. Orang ini baru bangun tidur. Terserah dia nak bangun nak tidak, terserah. Kita bangunin dulu. Pak bangun. Ini udah mau subuh. Bangun. Nah ini sunnah hukumnya. Tetapi kalau berada di dalam atau setelah masuk waktu sholat, itu wajib hukumnya bangunin orang. Wajib artinya apa? Dosa kalau kita tidak bangunin. Biarlah dia tidak sholat. Nanti dia yang ngesiksa dia juga aku dah. Nah ini egoisnya. Masalah urusan dunia, masalah akhirat pelik juga ya. Mikir-mikir. Masih nak nyengsarakan orang lain. Yang dikira orang itu yang dapat dosa, antum yang dapat dosa. Karena membiarkan orang terlelap dalam tidur sampai keluar di waktu sholatnya. Wajib bangunin orang itu. Ya. Jadi sunnah kalau sebelum sholat, wajib kalau sudah waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk uzur dalam sholat, an-nisyan, yaitu lupa. Yakunu uzran idza kana sababuha amran mubahan. Lupa itu disebabkan oleh perkara yang mubah. Ya. Misalnya dia ada kunjungan, ada tamu lah misalnya. Ya, walaupun dikaji-kaji menjamu tamu itu sunnah ya. Tapi asalnya tamu itu datang ya mubah-mubah aja, boleh-boleh aja. Asik-asik ngobrol sampai lupa dia waktu sholat. Tahu-tahu udah misalnya zuhur udah masuk waktu asar. Lupa dia. Nah, ini mubah ya. Dan itu dia maafkan ya, termasuk uzur. Bukan perkara yang makruh, apalagi haram. Ya. Misalnya asik dia ngota-ngota ngobrol-ngobrol, ibu-ibu yasinan. Ngerumpi orang pula. Ngomongin tetangga. Ngomongin mulai dari yang eloknya merembet ke yang buruk-buruknya. Lah habis tetangga ini, tetangga sebelahnya lagi. Sampai satu bila kenali digosipin semua. Wajar lah habis waktu sholat. Kayak gini ini tidak ada uzur bagi mereka, dosa. Ya. Apalah itu yang haram, termasuk yang makruh. Apa misalnya penyebab yang makruh yang membuat dia lupa. Jadi lupa ada apa-apa ya. Ada orang lupa karena hal yang baik, misalnya ibu-ibu baca Al-Quran dari sebelum sambil nunggu waktu maghrib misalnya baca Quran, asik baca Quran, perhatikan tajwid-tajwidnya ya. Baca Quran sampai tidak tahu ternyata lah masuk waktu Isya. Ini luar biasa ya. Nah ini jelas, apalagi ini kayak gini jelas dimaafkan, termasuk uzur. Kemudian uzur dalam salat, al-jam'u baina sholataini. Orang yang menggabungkan dua salat, taqdimus shalah an waqtiha, mendahulukan salat dari waktunya atau mengakhirkan dengan sebab dia musafir. Ya, jadi musafir, atau marid atau sakit,
au mator atau kena hujan. Nah, dia misalnya safar tadi, berjalan jauh, maka dia boleh mengakhirkan waktu sholatnya kepada waktu asar misalnya, atau ke waktu isya, atau mendahulukan waktu maghrib atau ke waktu zuhur. Atau sakit juga kayak gitu, boleh dijamak. Ada orang sakit, nak bersih-bersih itu susah, lagi pakai infus dan segala macam, maka dia boleh sholatnya dijamak, jamak takhir atau jamak takdim. Di qasar pun boleh. Kata. Atau disebabkan hujannya hujan hujan lebat, hujan badai misalnya. Ini gambarannya susah ya. Kalau di zaman sekarang susah. Di rumah ada galau air, tidak ada uzur. Yang keempat, al-ikrah. Ikrah itu ada paksaan. Nah, misalnya bi ayyakuna ala ikhraji shalah an waqtiha. Ada orang maksa dia, mengancam dia untuk dia tidak sholat. Nak sholat boleh, tapi di luar waktu, jangan sekarang. Nah, maka itu jadi uzur. Dengan syarat apa? Yang memaksa itu memang memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman. Ya. Misalnya yang membahayakan baginya, bagi jiwanya, bagi kehormatannya, termasuk bagi hartanya. Ya. Membahayakan jiwa, kehormatan dan hartanya. Ya, misalnya ada ancaman, kau jangan sholat, jangan jujur sholat. Kalau kau sholat, mohon maaf ya, kau kuperkosa, kan kehormatannya tuh. Maka dia boleh meninggalkan sholat atau menunggu waktu lain sholat, supaya dia dapat menjaga kehormatannya. Tapi syarat yang pertama, harus orang yang ngancam ini memang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Bukan teman dewek misalnya, kau jangan sholat, kau sholat kau bunuh. Ini kawan dewek, gurau-gurau pula. Wah, makasih Nyan, kau sudah maksa aku, jadi aku boleh ninggalin sholat. Bukan itu. Jadi memang dia ngancam serius ya, bukan main. Dan kedua, syaratnya yang dipaksa ini lemah, tidak bisa mengatasi hal itu. Jadi memang dia terpojok, tersudutkan, tidak ada bisa melawan. Yang ketiga, dia yakin kalau dia melanggar apa yang dipaksa ini, apa yang diancam ini benar-benar membahayakan jiwanya, membahayakan dirinya. Ya. Yang terakhir, syaratnya nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma itu, dan dia nggak bisa lari, nggak bisa memilih hal yang lain. Misalnya ente mau sholat sekarang, mau ninggalin sholat, atau ente makan cabai banyak-banyak. Sekedar lah ya, banyaknya ya. Misal ada pilihan, dia tidak suka jengkol lah misalnya, kau milih makan jengkol atau sholat. Ini kan pilihan namanya. Tidak apa-apa lah makan jengkol dikit-dikit, pilihlah makan jengkol, yang penting dapat sholat. Tapi kalau ada pilihan lain lagi, atau ada pilihan tapi sama-sama membahayakan, kau tetap sholat atau anak kau bunuh, ini kan bahaya nih. Ya, jadi boleh dia ninggalin sholat. Jadi ada 4 hal itu bagi orang yang termasuk uzur sholat. Kalau tidak lupa, kalau tidak tidur, tidak jamak, tidak juga paksaan, maka jangan tinggalkan sholat, terutama dalam waktunya. Upayakan kita tetap melaksanakan fi awali waktiha, di awal waktunya. Karena sholat di awal waktu adalah merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan, ya Rasulullah, kata sahabat, ayu a'malin ahabba ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ya.
Maka kalau mau mendapatkan cinta Allah, maka sholatlah di awal waktu. Kalau tidak ada uzur, ya. Kalaupun tidak bisa di awal waktu, ya di pertengahan waktu. Jangan sampai di luar waktu.